Dalam talkshow Kabar Nusantara TVR Parlemen di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menjelaskan, melalui sidang di Bali, Parlemen sedunia bisa menghasilkan kesepakatan bersama untuk menjaga kelestarian dunia. Hal ini juga untuk mencegah negara-negara di dunia mengalami dampak besar atau kesulitan akibat kerusakan alam seperti saat menghadapi pandemi COVID-19. Selain tema utama tersebut, Puan juga menyebutkan akan ada banyak agenda yang dibahas selama sidang IPU ke-144. Salah satunya tentang perempuan, baik di parlemen maupun berbagai aspek kehidupan. Puan menginginkan penyelenggaraan sidang IPU di Bali berjalan sukses dan lebih baik, sehingga citra Indonesia menjadi positif dan dipercaya untuk menyelenggarakan event-event internasional. Bagaimana mengatasi atau memitigasi climate change yang akan terjadi atau sudah terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Jangan sampai kemudian masalah climate change ini atau perubahan iklim ini kemudian tidak bisa kita mitigasi seperti kemudian terjadi seperti pandemi COVID-19 ini, yang mana tiba-tiba kita tidak menyangka bahwa ini akan menjadi besar, ternyata hampir seluruh negara di dunia ini. Secara terpisah, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI Fadlizon mengatakan, DPR RI akan menerapkan agenda yang berpihak pada alam atau Green Agenda sebagai implementasi dari tema besar sidang IPU ke-144. Momentum IPU akan dimanfaatkan untuk mencari solusi terkait perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, serta mendorong penggalakan penggunaan clean energy. Selain itu, sidang IPU akan menjadi momentum mendorong perdamaian dan kerjasama antar bangsa-bangsa, serta memperkuat akar demokrasi keparlemenan di seluruh dunia. Dalam bentuk seminar, diskusi, dan juga pertemuan-pertemuan dari standing committee. Pertemuan-pertemuan kecil di samping pertemuan yang umum, assembly yang umum, itu nanti akan diisi biasanya oleh ketua-ketua parlemen untuk bicara tentang sikap mereka terhadap isu-isu aktual dan terkait dengan isu tema besar itu. Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menegaskan, BKSAP akan membawa dan memperjuangkan persoalan kemanusiaan dan perdamaian dunia dalam sidang umum IPU ke-144 di Bali. Perang antar negara yang masih terjadi hingga sekarang ini, baik di daratan Eropa maupun di Timur Tengah, sangat merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Putu menilai Indonesia sebagai negara yang memegang teguh persatuan dan kesatuan harus menjadi inisiator perdamaian dunia. Biasanya di emergency item namanya, pembahasan emergency item itu selalu muncul. IPU justru berperan dalam hal ini melakukan diplomasi dengan dari sisi parlemen dan menyuarakannya lebih komprehensif, dan mudah-mudahan ini akan memberikan titik temu yang baik. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani menyatakan, salah satu yang berkaitan dengan isu kemanusiaan adalah keadilan akses vaksin. Saat ini banyak negara di benua Afrika belum mendapatkan suplai vaksin yang cukup. Mardani berharap sidang IPU ke-144 juga menghasilkan komitmen tentang pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19. Satu vaksin untuk 31 orang Afrika, sementara di Kanada atau di Amerika 12 vaksin untuk satu orang Amerika, kan itu tidak fair. Nah, ada seninya bagaimana mengelola berbagai keinginan dari berbagai pihak sehingga betul-betul IPU ini dapat mendeliver message yang membuat parlemen lebih siap lagi menghadapi pandemi dan pasca pandemi. Anggota BKSAP DPR RI Putri Aneta menilai, isu perubahan iklim sangat dekat dengan generasi muda. Melalui penyelenggaraan IPU di Bali menjadi langkah komitmen Indonesia sebagai bagian dari Paris Agreement dalam menangani perubahan iklim. Dalam sidang IPU nanti, BKSAP DPR RI akan memaparkan pencapaian Indonesia di sejumlah bidang, termasuk adanya white paper kinerja BKSAP DPR RI tentang agenda green economy di Indonesia. Memaparkan bagaimana pencapaian Indonesia di bidang circular economy. Kita juga telah memperkenalkan carbon tax yang dibahas di komisi saya juga di komisi 11, dan juga berbagai hal-hal yang telah dilakukan Indonesia untuk memitigasi risiko perubahan iklim. Dan saya rasa juga ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan kepada dunia. Hingga informasi ini disusun, BKSAP DPR RI mencatat ada 87 dari 178 negara anggota IPU yang mengkonfirmasi hadir di Bali mengikuti sidang IPU ke-144.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.